Newsman Opinion. Di tahun ajaran 2022, sekolah SMA bisa menggunakan kurikulum prototipe yang menghilangkan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di kelas 11 dan 12. Sebagai gantinya, siswa bisa memilih dan meramu mata pelajaran lanjutan sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Misalnya, jika ingin jadi insinyur, bisa pilih matematika dan fisika lanjutan tanpa biologi, dan mungkin dipadukan dengan IPS atau bahasa. Apa komentar Anda mengenai kurikulum prototipe ini? 6339160. Komentar saya hanya inti aja, yang mau panjang-panjang. Pendidikan kita dari dulu memang begitu-gitu, nggak bisa maju. Kalau hitung dari nomor 1 dari belakang. Kenapa? Soal pertama, kita punya bahasa semua kan banyak kan dari impor. Jadi nggak ada kepastian apa yang kita jalankan budayanya, termasuk agama. Jadi gitulah, Banten. Mau maju nggak, mundur nggak, ya sedang-sedang hidupnya. Dan terima kasih. Program ini kalau bisa dijalankan, tapi ada sedikit tambahan saran dari saya. Sejak dari SMP itu anak tuh di tes bakat dan minatnya dulu, sehingga waktu nanti di SMA kelas 1 dia dilakukan tes bakat minat lagi, sehingga dia tahu dia mau kemana arahnya. Misalnya dia lebih suka dengan ilmu pasti IPA gitu, dan ambil matematik fisika untuk lebih tahu bakat minatnya, dia tahu yang mana dia ambil. Jadi dia nanti waktu kelas 2-nya dia mengarah ke bakat minat dia, dan dia bisa fokus di sana. Dibanding dia sukanya misalnya dia mau jadi dokter, dia ambil biologi tapi dia nggak suka fisika, nggak kuat di matematik, dia tapi kuatnya di biologi. Begitu saran saya. Terima kasih. Ya, semuanya harus dikaji dengan konsep yang terintegral dan terpadu. Jadi jangan hanya menggunakan konsep-konsep analisa saja, uji coba saja, atau try out yang pada dasarnya finalnya nanti malah tidak digunakan atau useless. Ini harus diperhatikan. Kalau saya, itu kan di SMA itu penjurusan IPA IPS dengan bahasa itu kan 3 pilar yang urgent ya, arti yang penting. Kalau dialokasikan untuk ke perguruan tinggi negeri pun mereka akan mengikuti tes, termasuk tes bahasa Indonesia, pendidikan agama atau bahasa Indonesia, matematika, dan hal lain. Kalau diadakan penjurusan penjurusan yang inti, jadi artinya itu betul-betul harus disiapkan sumber daya manusia, tenaga pendidik yang kompeten terhadap bidang tersebut. Nah, pada saat penjurusan, contoh tadi dijelaskan fisika, apakah dalam kandungan pelajaran fisika itu hanya pelajaran fisika yang diterangkan, sementara mata pelajaran lain seperti matematika, biologi itu dikesampingkan? Pertama, kalau betul-betul diarahkan ke sana, ke perguruan tinggi negeri mana yang akan dituju, sementara di perguruan tinggi negeri yang saya tahu itu mereka menggunakan stigma ujian-ujian yang melampirkan juga bahasa Indonesia ataupun hal-hal mata pelajaran praktik yang lain. Jadi ini harus dikaji secara terpadu dan terintegral. Jangan kelompok milenial yang sekarang ini dijadikan sebagai uji coba yang pada dasarnya hanya sebagai percobaan saja. Jadi harus dianalisa secara terintegral, dan betul nggak kurikulum ini akan dilaksanakan secepatnya. Ini harus terpadu. Jadi jangan nanti terus dipakai tidak digunakan lagi. Terima kasih. Ya, kelinci percobaan lagi jadinya. Sudah benar IPA, IPS, bahasa, modal dasarnya udah jelas. Masa mau ke teknik harus matematika, yang lainnya diabaikan. Jadi gimana? Kita jadi lucu ini. Punya menteri coba-coba mulu. Jadi Bang Tinggi percobaan semuanya. Coba fokus saja dulu. Udah benar itu IPA IPS saja kan. Dasarnya udah kelihatan. Jadi kuncinya janganlah jadi anak-anak kita ini kelinci percobaan. Begitu saja, makasih. Itu ide bagus sekali menteri ini, dan sudah terbukti dia berhasil di Kotek ya. Itu sudah berhasil itu seluruh dunia terkenal itu, dibanding seorang pejabat nggak benar itu yang cuma bisa proyek-proyekan uang, habisin uang rakyat untuk Formula E, minta duit ke duta besar. Waduh, memalukan sekali.
Nimas jempol dilakukan. Terima kasih. Perbedaan kurikulum mau dijuruskan atau tidak untuk kuliah nanti itu kan yang penting pendidikannya ini sistemnya berbiaya mahal apa tidak. Ya kalau tatap muka langsung dengan sesuai dengan menegakkan protokol kesehatan kemungkinan untuk pendidikan berbiaya murah. Kalau PJJ itu jelas membeli pulsa lebih mahal, nanti ujung-ujungnya akhirnya pendidikan berbiaya mahal. Lagi pula kalau ingin mendapatkan tes untuk mendapatkan nilai di sekolah-sekolah di Indonesia, saya karena saya juga dulu sampingannya adalah guru ya dan sudah pensiun, itu banyak wali-wali murid yang mendekatkan diri untuk mengambil hati para guru-guru ya, memberi sesuatu ini itu agar nilai anaknya tuh bagus nanti di ijazah dan di rapot. Jadi tidak objektif rata-rata seperti itu. Di kampus juga masih seperti itu kok. Banyak yang mendekati dosen-dosen meraih nilai, jadi bukan nilai objektif hasil tes-tes ujian atau apapun itu. Kemungkinan seperti itu di Indonesia pendidikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi penerapan ini dilaksanakan, itu harus disiapkan sumber daya manusia dari tenaga pendidiknya. Jadi guru-guru udah siap, ruangan untuk pemisahan divided the room, pemisahan ruangan untuk fisika, kimia, biologi pun harus disiapkan. Jadi itu betul-betul terintegral dan terpadu, bukan hanya sekedar ucapan atau tafsiran-tafsiran wacana saja. Ini jelas akan mempengaruhi tingkat integritas dari kejiwaan dari si murid tersebut, karena selama ini kan yang diketahui IPA, IPS, dan bahasa. Itu betul-betul diaplikasikan. Nah, kalau dia akan meneruskan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, tingkat perguruan tinggi, dengan dihapuskannya beberapa mata pelajaran tersebut, di mana nilai ujian yang akan tertera, umpamanya jadi masuk SBMPTN secara tertulis, itu kan tentunya harus diajarkan pedagogik daripada edukasi pendidikan yang dihilangkan itu. Nah, ini yang tidak bisa mereka jawab pada saat pertanyaan-pertanyaan itu digelontorkan dalam lembaran pertanyaan. Nah, ini harus jadi tingkat pemikiran juga dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan hanya sekedar menggelontorkan wacana kurikulum sekian-sekian, tapi harus disiapkan sumber daya manusia dengan segala peralatannya baru bisa dilaksanakan. Kalau hanya sekedar sekedar upaya untuk uji coba atau tryout, saya kira harus dipikirkan dan dipertimbangkan kembali secara matang-matang. Saya kira demikian. Karena saya dulunya juga pensiunan guru di SMP dan SMA, jadi saya mau dibikin sistem nanti ada penjurusan atau tidak, atau sistem lain, itu tergantung dari keseriusan untuk mengadakan uji coba itu dan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai terjadi kesorangan seperti selama ini. Karena apa? Karena untuk naik nilai di ijazah atau lapor, itu pengalaman saya dari dulu, itu para wali murid suka mendekati guru-guru ya, terutama memberikan hadiah atau apa sesuatu agar murid anak-anaknya itu bisa nilainya bagus di ijazah dan rapor. Dan itu memang terjadi di beberapa sekolah seperti itu. Saya menyaksikannya sendiri. Dan di kampus juga begitu, karena saya sudah akhirnya gelar profesor dan sempat mengajar di lintas negeri dan swasta di Indonesia. Itu juga terjadi seperti itu. Kalau seorang mahasiswa ingin meraih nilai tinggi IPK-nya sampai akhir, itu para wali murid mendekati dosen sehingga akhirnya nilai bisa tinggi. Tapi bukan objektif, subjektif ya sifatnya. Dan ini kan juga kalau mau jadi kepala sekolah, itu guru-guru misalnya harus ada orang di Kemendiknas atau Kementerian Pendidikan dan malah diminta uang gitu ya. Kalau nggak bayar uang nggak bisa jadi kepala sekolah seperti itu. Itu kemungkinan masih terjadi sampai sekarang, dari pertama kali pendidikan sampai sekarang. Memang sistem pendidikan kita jeleknya di situ. Ketidakjujurannya itu ternyata ada, sehingga begitu kita lulus kita tidak mendapatkan lulusan yang berkualitas baik dan diterima di pasar kerja itu sulit. Karena di negara kita kalau bekerja juga sekarang kan tarik-tarik orang dalam dan pakai duit, jadi tidak mudah, kemungkinan seperti itu. Pendidikan kita dari dulu, dari tiap tahun kutak-katik lagi inilah cara apa, pokok jurus jitu udah keluar. Tapi bangsa kita tetap aja, saya bingung, nggak bisa bikin produk sendiri, nggak teknologi sendiri, masih build up, masih itu import, ya nggak, masih assembling. Kenapa bisa begitu ya? Udah ganti sekolahnya, mungkin Hong Sui kurang bagus kali. Saya setuju ya, mengingat sekarang ini sudah eranya orang tuh maju di bidang masing-masing ya, bukan hanya IPA, IPS, bahasa gitu ya. Nah, mungkin yang menjadi kesulitan nanti adalah dari sisi sekolah nih. Saya
Takutnya gini, kalau sudah biasa dengan sekolah berprestasi, malah nanti jadi penghambat program ini, gitu. Menurut saya SMA terlalu telat ya. Kalau saya lihat kayak atlet gitu ya, bulu tangkis, pembalap atau ada yang programmer, itu semua dari umur 5 tahun loh, bukan dari itu SMA udah umur berapa, 16 atau 15 kali. Jadi menurut saya kalau mau spesialisasi itu nggak bisa dari umur segitu, udah telat. Saya pikir perubahan prototype gitu nggak apa-apa, bagus. Karena sekarang juga kita, saya lihat anak-anak sekolah itu nggak jelas gitu loh, mau jadi apa gitu loh. Ada yang sekolah desain gitu loh, ya jurusannya apa SMA dulu gitu. Ada yang IPA masuk desain, ada yang sekolah saham gitu loh. Sekarang kalau udah selesai SMA itu memang ambil jurusannya tuh sekarang aneh-aneh gitu loh. Nah memang bagus juga karena perubahan zaman. Kalau mau ilmu-ilmu tambahan, belajar aja di YouTube. YouTube banyak ilmu kok. Di Google banyak gitu loh. Makasih. Saya sih setuju aja dengan program itu, tapi gurunya juga harus bisa yang cara ngajarnya itu. Dan programnya yang harus ditambahin itu yang bidang kuliner dan teknisi robotik yang kedepannya itu kan yang dipakai kayaknya itu tuh. Semakin orang banyak latihan, semakin belajar dia kan semakin ahli ya. Menurut saya ya, kita kan kalau kerja kan paling kepake cuma yang kita kerjain aja. Jadi maksud saya ya, kalau kita belajar itu bukan hanya dari SMA ya gitu loh. Jadi dari umur 5 itu dia udah mulai latihan gitu loh. Jadi pas umur 16-17 dia udah mahir gitu loh. Kan kita nggak perlu istilahnya belajar banyak gitu ya. Jadi padahal ntar juga nggak kepake gitu loh. Maksud saya yang dasar-dasar perlu lah, kayak matematika, itu bahasa itu harus lah. Tapi kita nggak perlu dalam-dalam banget. Orang kerja juga nggak bakal kita pakai kok. Jadi terlalu lama waktu buat belajar yang nggak perlu gitu. Oke, makasih. Ya, opini saya itu menurut saya kurang tepat karena namanya kita kan sekolah ya. Kita sekolah kita perlu untuk mengetahui dengan berbagai macam aspek. Nanti di perkuliahan akan dispesifikkan. Bahkan nanti di dunia kerja pun yang di perkuliahan pun tidak semuanya dipakai karena namanya dunia pendidikan dan dunia industri pasti ada perbedaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda Mitra Bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.